lampu ya. Kemudian 3 buah saklar. Ini saklarnya kebetulan saya cari mendapatkan yang besar, tadi yang kecil tidak ada. Ini saklar 1 2 3. Kemudian 3 buah baterai ini atau sumber arusnya, ada ABC. Kemudian kabel secukupnya, kemudian lakban ini ya, lakban, kemudian karet gelang nih. Nah, itu untuk alat-alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian alatnya yang perlu kita siapkan nanti ya. Ini yang pertama yaitu gunting, kemudian pisau cutter bisa ya, atau gunting, kemudian bisa pakai tang untuk memotong ya. Kemudian ada obeng, ini nanti untuk membuka saklarnya. Kemudian spidol, penggaris. Nah, kemudian tempatnya, ini tempat saya buat dari bahan bekas, yaitu kardus bekas ya, nanti bisa kita manfaatkan sebagai media untuk menempel alat peraga tersebut supaya lebih enak dipandang gitu. Jadi itu untuk bahan yang kita siapkan serta alat-alat yang kita butuhkan. Nah, baik, untuk selanjutnya proses yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat skema gambarnya ya, atau bagan rangkaian listrik paralel ya. Rangkaian listrik paralel kita gambar dulu supaya nanti lebih mudah ya. Kita buat gambarnya. Oke. Dan agak lurus. Oke. Dan agak lurus, agak penggaris. Sudah ya. Nah, ini saklar juga. Tuh, saklar 2, ini saklar 3. Terus di sini kita pasang lampunya. Ini juga nanti lampunya. Ini satu lagi lampunya. Ya. Oke, udah jadi bagannya, kita tinggal persiapkan atau kita pasang baterainya ya. Baterainya dulu kita siapkan 3 baterai seperti ini ya. Nah, kita supaya tergabung, kita jadikan satu, kita gulung pakai kertas seperti ini. Kertas yang tidak terpakai, pastikan nanti semuanya menggabung antara yang satu dengan lainnya supaya arusnya terhubung. Kalau sampai tidak terhubung nanti rangkaiannya tidak akan berhasil ya. Seperti ini kita gulung. Nah, kita gulung seperti ini, kita lakukan ya, kita lakukan supaya kencang. Ini kita lakukan. Ini kita lakukan ya. Lakukan ya, seperti ini jadinya. Jadi nanti baterainya sudah terhubung. Untuk memastikan supaya itu benar-benar terhubung, nanti kita jadikan satu, kita kencangkan dengan karetnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, tadi ini positifnya di sini ya, kita letakkan di sini positif. Nanti ini kita pasang pada tempatnya. Iya, seperti ini kira-kira, supaya tidak goyang-goyang. Kita lakukan.
ini. Kurang kuat, kita tambah lagi supaya lebih kuat lagi. Nah, seperti ini. Oke, nah kita pasang, kemudian kita ya siapkan kabelnya. Belum, oke. Nah, ini sudah terpasang untuk sumber arusnya. Kemudian kita sesuaikan kabelnya, kita siapkan kabelnya seperti ini. Kita ukur kira-kira ini segini, kita potong itu. Kemudian siapkan kabel untuk saklarnya, nanti kita pasang. Kemudian bohlamnya siapkan seperti ini ya. Kemudian kita pasang dulu saklarnya ini ya. Kita buka dulu. Nah, sudah terbuka, tinggal kita pasang kabelnya. Saklar yang kedua kita sambungkan juga. Kabelnya keras ya, perlu tenaga untuk mengupas. Terhubung antara negatif dan positifnya. Kurang panjang sedikit. Nah, supaya lebih yakin, kita kuatkan dengan karet ya, tali karet gelang. Ya, kita coba kita nyalakan apakah semuanya sudah terhubung dengan baik. Iya, nyala, ketiga-tiganya sudah nyala. Nah, ternyata rangkaian kita untuk rangkaian paralel sudah terhubung dengan baik. Tinggal kita rapikan supaya enak dipandang. Kita matikan aja dulu. Ternyata ini panjang sekali ya.
matikan. Apa panjang sedikit kabelnya, ukurnya kurang pas ya. Nah, sudah jadi untuk rangkaian paralelnya. Kita coba ya, kita nyalakan ini rangkaiannya ya. Ini rangkaian paralel. Kita coba lampu 1 nyala apa tidak. Oh, nyala ya. Lampu 2 nyala, lampu 3 nyala. Nah, kalau kita matikan 1 karena nah, kita coba ya. Ini rangkaian paralel, rangkaian listrik paralel telah jadi seperti ini jadinya. Ini untuk lampu 1 nyala, lampu 2 menyala, lampu 3 juga menyala. Nah, ini nyalanya sama terangnya ya. Nah, ini kalau salah satu kita matikan, yang lain tetap nyala. Nah, tuh. Nah, tuh. Oke. Tuh. Nah, jadi ini untuk rangkaian listrik paralel. Ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Adapun kelebihannya dari rangkaian paralel ini, penggunaan listriknya lebih efisien ya, lebih efisien karena hambatan totalnya itu kecil ya. Kemudian jika salah satu komponennya itu rusak atau salah satu dimatikan, lampu yang lain akan tetap nyala karena masing-masing bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi oleh yang lain. Kemudian yang lain contohnya ini. Nah, ini juga kan, yang lain karena saklarnya dinyalakan, ini saja yang menyala. Tuh. Ini juga sama ya. Nah, nyala semua. Nah, misalnya kita matikan 1, nah yang lain tetap menyala. Misalnya lampunya salah satu mati, juga yang lain akan tetap menyala. Tuh. Kemudian apabila dipasang beberapa, lampunya akan menyala sama terangnya. Tuh. Kemudian kekurangannya proses pembuatannya yang cukup rumit ya, cukup rumit tadi, cukup rumit, nyambung kabel banyak, kemudian saklarnya butuh banyak, kabelnya butuh banyak ya. Tuh, jadi cukup rumit ya, rumit. Kemudian juga boros ya, borosnya beli komponennya, saklarnya jadi beli 3, kabelnya jadi banyak, jadi belinya semakin banyak. Kemudian
apabila percabangannya semakin banyak, maka arusnya akan menurun. Itu ya untuk rangkaian listrik paralel. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak semua ya. Saya akan melanjutkan untuk rangkaian listrik yang kedua ya, untuk rangkaian listrik seri ya, kami akan membuat rangkaian listrik seri di mana bahan-bahan yang diperlukan hampir sama dengan rangkaian paralel, tapi ini lebih sedikit yang dibutuhkan ya, yaitu diantaranya yaitu kabel ya secukupnya, kemudian fitting bohlam 2 buah, fitting bohlamnya 2 buah, kemudian saklar, kemudian baterai ini yang sudah saya gabungkan jadi satu. Itu untuk bahan-bahannya ya, lakban, kemudian karet gelang dan sebagainya. Dan alatnya biasa bunting, ada obeng, spidol ya, kemudian tang. Untuk jenis untuk rangkaiannya seperti ini diketahui oleh kepala sekolah ya. Oke. Baik, sebelumnya kita gambar dulu supaya lebih mudah nanti ya. Seperti biasa di sini kita buat misalnya di sini saklar ya, seperti ini. Baik, kita siapkan alat-alatnya. Ini yang pertama kabelnya dulu. Nah, kemudian kabelnya sudah saya gabungkan dengan saklar biar lebih cepat ya. Ini seperti ini. Nah, ini nanti untuk saklarnya. Kemudian di sini bohlamnya, pasang fittingnya kita pasangkan dengan kabel, salah satu dengan saklar. Ini yang disaklar usahakan yang arusnya positif. Nah, seperti ini ya. Kemudian sambungkan lagi dengan bohlam satu lagi. Ini kita sambungkan. Nah, bahannya tidak begitu banyak yang diperlukan. Punya kita gabung sini. Nah, sudah terhubung. Kita putar printer seperti ini ya, supaya kuat. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian 1 watt. Ya, seperti ini. Tinggal kita hubungkan dengan itu positifnya. Kita terhubung dengan buat yang negatif juga kita hubungkan. Nah, sudah terpasang semuanya, tinggal kita pasang lampunya. Ini juga. Nah, ternyata menyala. Oke, sudah menyala, kita rapikan dulu, lalu kita coba. Kita rapikan seperti ini ya.
Nah, ini setelah jadi akan seperti ini rangkaiannya. Bisa kita coba, kita nyalakan. Nah, di sini hanya membutuhkan satu saklar. Kemudian saya siapkan hanya 2 lampu saja. Nah, kita coba nyalakan. Nah, dalam satu saklar dan kita menghubungkan, kedua lampu langsung menyala. Nah, itu langsung lampu langsung menyala semuanya. Tetapi lampu yang satu agak redup ya, yang ini terang, yang ini redup. Nah, ini untuk rangkaian seri, rangkaian listrik seri ya. Nah, adapun untuk ya, nah ini rangkaiannya sudah jadi ya, seperti ini. Nah, rangkaian seri ini ada kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, kekurangannya penggunaan listrik lebih boros karena hambatan totalnya yang besar, Kemudian jika salah satu lampu rusak atau putus, maka lampu yang lain akan ikut mati. Contohnya ini kan ya, coba saya lepas satu. Nah, jadi yang ini rusak, ini ikut mati ya. Nah, kalau ini rusak satu, putus satu lampunya, maka semuanya akan mati. Nah, kita gabungkan lagi ya. Terus apabila dipasang beberapa, akan menyalanya tidak sama terangnya. Itu saya sampaikan, yang ini lebih terang, yang ini redup. Nah, kemudian untuk kelebihannya ya, proses pembuatannya cukup simpel dan mudah ya, karena ya hanya beberapa kabel. Kemudian juga hemat karena kabelnya sedikit, saklarnya butuh cukup satu, lampunya sudah nyala semuanya. Nah, semakin banyak percabangan ya, ini semakin menurun gitu. Nah, ini untuk rangkaian seri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah 2 rangkaian ya, 2 set rangkaian paralel dan rangkaian seri yang telah kami buat. Nah, ini untuk rangkaian paralelnya ini. Nah, ini yang paralel, yang ini yang seri. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.